Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai subscriber, hai yang belum subscribe, silahkan ditunggu untuk subscribe-nya di Mas Bro Fishing. Di video kali ini ada tutorial cara membuat aerator rakitan ya teman-teman, yang bisa dicas. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran atau pengen tahu total biayanya itu berapa ketika membuat aerator rakitan sendiri, saksikan video ini sampai selesai. Oke, langsung saja teman-teman, untuk bahan-bahan yang bisa kita siapkan atau bisa kita gunakan untuk membuat aerator rakitan ini, diantaranya yang pertama ada baterai 18650 ya teman-teman. Baterainya seperti ini. Di sini saya menggunakan 5 buah baterai. Yang di atas ini ada baterai warna hijau, baterai Panasonic NCR 18650A dengan spesifikasi 3,7 volt sampai 4,2 volt ya teman-teman, 6800 mAh. Kemudian yang di bawah ini saya menggunakan baterai, ini ada tulisannya Sony ya teman-teman, nggak tahu ini Sony asli atau enggak, dengan spesifikasi 4,2 volt 22.000 mAh. Baterai Sony ini sudah pernah saya pakai teman-teman, jadi ini sudah tidak baru, sudah pernah saya pakai untuk aerator, tapi kondisinya masih bagus. Kemudian kalau yang ini Panasonic yang NCR ini baru saya pakai, jadi antara yang baru dan yang lama ini saya jadikan satu. Informasinya penggabungan baterai lama dan baru itu katanya kurang bagus, makanya ini saya coba. Nah, untuk harga dari baterai ini ya teman-teman, per bijinya itu harganya 15 ribuan. Ini 15. Jadi kalau misalkan ada 5 baterai, totalnya 15 dikali 5. Jumlahnya ada Rp75.000. Ini untuk baterainya saja. Kemudian bahan yang kita butuhkan selanjutnya ada modul power bank. Nah, untuk modul power bank ini tadi sudah saya coba, dari kapasitas baterai 37 itu sampai 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ini juga tergantung dari kualitas chargernya ya teman-teman, mungkin itu akan berpengaruh juga. Nah, harga dari modul power bank ini kemarin saya beli harganya sekitar 20.000. Jadi untuk modul-modul power bank itu kisaran harganya antara 20.000 sampai 30 ribuan. Ini ya teman-teman, modul power bank. Berikutnya untuk bahan yang ketiga ada dinamo aerator. Untuk dinamo aerator yang saya gunakan kali ini ada dinamo aerator yang modelnya seperti ini. Nah, untuk bentuknya lebih kecil dari dinamo yang dulu pernah saya buatkan videonya untuk melihat gelembungnya yang besar. Nah, untuk dinamo ini DC 5 volt ya teman-teman. Ini kecil bentuknya, nggak terlalu besar, dan ini baru. Biasanya ada beberapa dinamo aerator yang bekas, ada ya teman-teman. Kalau ini yang baru, jual dengan harga sekitar Rp25.000. Kemudian bahan berikutnya adalah saklar on off ya teman-teman. Dan selanjutnya ada tepak untuk tempat menaruh beberapa komponen ini. Saya menggunakan tepak G10 ya teman-teman, dengan ukuran di sini 12,5, kemudian di sininya 7, dan di atasnya 3,8. Harganya murah, kisaran antara 10.000 sampai 15.000, belum termasuk ongkir. Nah, berikutnya ada lagi ini ya teman-teman, ini namanya modul PWM. Modul PWM ini berguna untuk mengatur kecepatan dinamo. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan modul ada pengatur kecepatan seperti ini, kecepatan dinamonya, kalian bisa menggunakan modul PWM ini. Harganya sekitar 15 ribuan. Dan modul PWM ini tidak saya pakai di aerator yang akan saya buat ini karena mengingat boxnya kecil sehingga sempit. Bicara tentang dinamo,
Ini dinamo yang baru saya beli kemarin ini ukuran kecil dan anginnya kemungkinan tidak terlalu besar sebesar dinamo yang model seperti ini. Ini kemarin saya gunakan dinamo yang model besar seperti ini, kotak. Kalau yang ini benar-benar anginnya sangat besar. Kalau yang ini teman-teman, ini saya belum nyoba. Nanti untuk hasil saya tunjukkan ke teman-teman hasil dari gelembung aerator ini, dinamo aerator ini di akhir video ya teman-teman. Tapi kalau yang model kotak seperti ini sudah saya jamin ini gelembungnya sangat besar dan suaranya tidak berisik. Ini kalau yang dinamo besar suaranya halus. Kalau yang ini agak kasar. Tadi sudah saya coba sebentar untuk mendengarkan suara dari dinamo aerator ini. Intinya kalau ini suaranya kasar, kalau ini halus. Oke, lanjut untuk bahan-bahan yang mungkin di luar dari ini ya teman-teman. Itu ada lem bakar, kabel, kemudian ada ya timah solder, itu sudah wajib ya teman-teman. Kemudian kita langsung ke perakitannya. Nah, untuk baterai nanti kalian silakan bisa dirakit secara paralel. Untuk paralel itu satu kutub positif dijadikan satu, ini positif jadikan satu, kemudian negatifnya dijadikan satu. Kemudian kita ikat, bisa menggunakan lem bakar ya teman-teman. Diikat, dikencengin seperti ini jadikan satu. Kemudian untuk terminal-terminalnya juga di solder teman-teman, seperti ini, di solder jadikan satu. Kemudian tarik satu kabel untuk polaritas plusnya, positifnya. Nah, ini ada satu kabel untuk positif. Kemudian yang negatifnya juga dijadikan satu seperti ini. Kemudian tarik kabel satu, ini polaritas negatifnya. Jadi sudah ada kedua kabel positif dan negatif. Nah, kemudian siapkan power bank, modul power bank ini ya teman-teman. Di sini di modul power bank ini ada terminal baterai min dan terminal baterai plus. Nanti untuk kabelnya, kabel min baterai ini tinggal dimasukkan ke terminal power bank ya teman-teman, di terminal negatif power bank. Kemudian yang kabel positif baterai juga masuknya ke baterai plus power bank. Nanti tinggal disolder. Ini kalau kalian menggunakan box kecil ya teman-teman, ini kecil, nggak terlalu besar, biar pas, biar masuk semua. Jadi ini minimalis banget. Nanti kita akan pasang modul power banknya di sini, sehingga untuk penyolderan atau kabelnya pun jangan terlalu panjang. Nah, ini sudah dipasang dulu ya teman-teman. Ini plus minusnya sudah di power bank. Kemudian setelah rakitan baterai ini sudah jadi seperti ini, nanti kita siapkan untuk saklar dan dinamonya. Oke, berikutnya untuk pemasangan saklar ya teman-teman. Ini ada saklar yang saya gunakan seperti ini. Nanti penggunaan saklar bisa disesuaikan, terserah ya teman-teman. Intinya ini sudah saya solder dulu di salah satu kaki saklarnya. Kemudian dinamo juga sudah dipasang kabel biar videonya enggak terlalu panjang ya teman-teman. Untuk yang ada titik merah ini yang positif, dan yang tidak ada titiknya ini yang negatif. Nah, ini sudah disolder semua seperti ini. Nanti untuk panjang kabelnya disesuaikan tergantung penggunaan boxnya. Kalau saya di sini menggunakan box yang G10 ya teman-teman. Ini yang ukuran S. Kalau yang ukuran L lebih besar. Kalau ini sekitar 12 kali 7 dan ke atasnya 3,8 kalau nggak salah. Ini box G10 yang ukuran S. Nah, nanti di boxnya saya lubangi seperti ini untuk penempatan saklar. Nanti penempatan saklar dan penggunaannya juga disesuaikan selera teman-teman. Kalau saya sudah terlanjur seperti ini, jadi apa boleh buat. Saya gunakan saklar ini yang nanti dipasang di boxnya. Untuk pelubanginya saya menggunakan kunci T ya teman-teman, kunci T yang biasa digunakan untuk nyervis motor. Dipanasi terus dimasukkan ke sini, jadi lingkarannya itu bulat. Nah, kemudian di sini juga sudah dibuat lubang untuk nanti penempatan dari dinamonya. Nah, selanjutnya kita pasang dinamo ini ya teman-teman ke positif negatifnya.
Nanti ini yang positif, kabel positif langsung nyambung saja ke sini teman-teman, ke positifnya power bank. Kemudian yang negatifnya dinamo nyambungnya ke sini, ke negatifnya power bank. Nah, setelah kabel aerator sudah dipasang ke negatifnya power bank ya teman-teman, kita pasang dulu untuk saklarnya. Masukkan saklar dari bawah seperti ini. Nah, ini karena menggunakan box yang ukuran kecil ya teman-teman, jadi penempatannya harus benar-benar presisi karena ruangnya sempit. Nah, ini sudah terpasang saklarnya, kemudian solder kabel saklar ini ke positif power bank. Ini sudah terpasang ya teman-teman, kabelnya sudah terpasang di sini. Kemudian kaki dinamo kita pasang ke sini teman-teman, ke saklar, kaki saklar satunya. Nah, ini sudah terpasang semua. Jadi dari kaki dinamo masuk ke negatif power bank, kemudian dari positifnya power bank masuk ke saklar seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal dicoba hasilnya. Nah, ini memang suaranya agak sedikit lebih keras jika dibanding dengan dinamo yang dulu pernah saya gunakan. Ini untuk kapasitas baterainya 97. Nanti tinggal kita cas ya teman-teman, nanti seperti apa hasilnya. Nah, ini untuk baterai, modul power bank dan juga saklar serta dinamo sudah terpasang seperti ini. Nanti silakan bisa ditempatkan pada posisinya dan diikat menggunakan lem bakar. Dan ini hasilnya ya teman-teman, kalau sudah jadi. Ini box yang saya gunakan box G10. Ini kecil, saya sandingkan dengan bungkus rokok Sampurna Mil. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi lebarnya juga nggak terlalu lebar dan panjangnya juga ya bisa dilihat ya teman-teman, segede rokok Sampurna Mil, cuma lebih sedikit, sekitar 1,5 cm atau 2 cm. Nah, ini kecil. Ini saklarnya tinggal di on kan. Nah, nanti kalau misal mau ngecas tinggal dibuka, ini ada pengikatnya 4 kunci. Nah, ini penempatan dari baterainya, ini ada 5 baterai. Nah, ini cara ngecasnya, nanti tinggal dicolokkan ke sini. Ada tipe C-nya ada, kemudian ada juga untuk USB-nya di sini ya teman-teman. Kemudian ini untuk ngecas, tapi belum bisa coba untuk ngecas HP. Intinya dari yang sudah pernah saya coba, ini lama sekali teman-teman untuk off-nya, karena mungkin pengaruh dari dinamonya yang saya perkecil voltasenya. Ini lumayan awet, dari sore sampai pagi masih on terus. Nah, nanti kita coba untuk hasil gelembung udaranya seperti ini ya teman-teman. Nah, buka tutup aerator rakitan sendiri, dan ini hasilnya. Nah, ini hasil gelembung dari aerator yang tadi kita buat. Kita langsung saja cek hasilnya. Ini gelembungnya ya teman-teman, gelembung udaranya lumayan cukup besar. Ini saya ngetes di ember yang besar juga, dan gelembung besar seperti ini
Ini cocok digunakan buat teman-teman yang mancingnya menggunakan umpan ikan hidup, kayak misalkan ikan belanak, mujair dan lain sebagainya. Apalagi kalau digunakan untuk udang hidup teman-teman, ini nggak masalah dengan hasil gelembungnya. Nah kemudian bicara kekurangan ya teman-teman, kekurangan dari aerator ini itu ada pada dinamo aeratornya. Dinamo ini suaranya agak berisik teman-teman, berbeda dengan dinamo yang model kotak, yang bodinya besar, model kotak itu suaranya halus banget. Seperti di video saya sebelumnya, itu halus banget teman-teman. Cuma harus penggunanya harus menggunakan modul PWM untuk mengatur putaran dari dinamonya. Nah, terkait dengan dinamo yang suaranya keras dan yang suaranya pelan atau halus, itu juga ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau dinamo yang halus, misal kita gunakan mancingnya di malam hari dengan suara halus, terkadang kita tidak tahu kalau tiba-tiba baterai aerator habis atau ketika aeratornya mati, kita nggak tahu teman-teman, karena suara halus itu tidak terdengar. Tahu-tahu atau tiba-tiba ya ternyata baterainya habis, umpannya pada mati kabeh. Berbeda dengan di dinamo yang suaranya keras. Kalau dinamo yang suaranya keras seperti ini, misal dipakai mancingnya malam hari, kita akan tahu kondisi aerator mati atau masih hidup, karena bisa didengarkan lewat suaranya teman-teman. Kalau suaranya pet mati berarti alamat baterai mungkin habis. Kira-kira seperti itu teman-teman. Berbeda kalau misalkan sudah suaranya ada tapi ternyata gelembungnya tidak keluar, atau bisa jadi selangnya lepas atau ketekuk, itu masalah lain ya teman-teman. Intinya penggunaan dinamo aerator yang berisik dan yang halus itu ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma ya memang ini kurangnya agak berisik gitu ya teman-teman. Kalau yang halus kan berasa damai gitu, tapi kalau ini memang ada suaranya seperti ini. Tapi ya balik lagi ada kekurangan dan kelebihannya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.